Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan sharing kepada teman-teman sekalian yang mungkin memiliki kendala yang sama ketika akan beternak atau sedang beternak, tetapi permasalahan itu kemudian muncul, yaitu terutama masalah waktu ya teman-teman. Jadi pagi sampai sore itu saya kerja. Namun demikian, memang hobi saya ternak dari dulu ya, mulai dari ayam pernah saya coba, kemudian kelinci, dan sekarang kambing. Nah, ini ada beberapa tips yang saya lakukan. Mungkin kalau teman-teman cocok bisa ditiru ya, untuk mengatasi problem soal waktu ya, untuk para peternak yang sibuk nih teman-teman. Jadi problem ini tidak hanya saya rasakan semenjak saya ternak kambing, tetapi sudah dari dulu semenjak saya mulai beternak, baik itu ayam maupun kelinci. Nah, tetapi planning saya kemarin kelinci sudah berjalan cukup lama, beberapa tahun, kemudian upgrade ke kambing ya. Ini juga sudah masuk dalam planning saya, tetapi dulu rencana saya upgrade ke kambing, namun kelincinya tetap jalan. Nah, ternyata setelah upgrade ke kambing, saya merasakan bahwa ternak kambing itu lebih ringan dibandingkan ternak kelinci, yang kemudian membuat saya mengambil keputusan untuk kelinci off dulu, saya beralih ke kambing sepenuhnya. Nah, ini juga tadi habis ngarit ya, habis ambil rumput ya teman-teman. Nah, tips yang ingin saya bagikan kepada teman-teman sekalian, bagaimana caranya dengan waktu yang singkat bisa tetap beternak. Nah, sementara ini kambing yang ada di kandang saya berjumlah 14 ekor, yang 12 sudah mandiri makan ya, meskipun ada yang sambil menyusui, tetapi makannya sudah banyak. Jadi saya hitung untuk kebutuhan pakannya, sementara yang 2 ekor itu masih belajar makan, jadi lebih banyak menyusunya. Nah, untuk memelihara kurang lebih 12 ekor yang sudah full makan tadi, makan berbagai makanan yang saya sediakan, itu saya cukup ngarit atau ambil rumput sehari sekali ya. Ini kadang saya, kadang orang tua saya ya. Ini yang saya ambil tadi. Nah, itu teman-teman. Jadi cukup satu ikat seperti itu, atau kalau rumput ya cukup satu karung, itu sudah cukup memenuhi kebutuhan 12 ekor kambing dalam satu hari. Nah, caranya ini yang ingin saya share kepada teman-teman sekalian. Caranya, yang pertama yang harus kita punya tentu adalah bank pakan, baik itu hijauan maupun yang sudah olahan. Jadi kalau hijauan semacam ini yang ada di belakang saya ini, saya ambil dari ladang yang sudah saya tanam. Ada beberapa jenis hijauan yang sudah saya tanam, mulai dari odot, kemudian rumput pakcong, kemudian ada indigo vera, ada gamal, kemudian ada tricantra. Untuk tricantra ini masih dalam tahap pengembangan. Kemudian ada pepaya Jepang teman-teman. Ini juga masih dalam tahap pengembangan ya, artinya belum bisa secara rutin dipanen. Nah, saya bikin banyak seperti itu tujuannya supaya ya kambing tidak bosan. Kalau hanya odot terus indigo vera terus itu kan bosan nantinya, meskipun kandungan nutrisinya baik untuk kambing, tetapi kalau itu saja tentu kambing akan bosan teman-teman. Nah, itu bank pakan yang saya tanam. Kemudian bank pakan olahan saya di belakang ini, teman-teman bisa lihat, di depan juga ada sebenarnya. Itu saya menyediakan ada berapa ini? Ada 7 tong teman-teman. Jadi ada 7 tong yang saya isi pakan olahan berupa silase dari tepung jagung. Nah, silase ini itu bisa kondisional ya teman-teman, karena di sini banyak petani jagung, maka saya memanfaatkan limbahnya untuk saya olah, saya jadikan pakan kambing teman-teman.
ya. Ini ada banyak, itu masih ada 2 tong yang ada di belakang ya. Di video-video saya yang lalu juga pernah saya tampilkan. Nah, itu saya berikan di pagi hari untuk silase. Jadi sebelum berangkat kerja saya kasih makan kambing, saya beri silase. Kemudian siang harinya nanti biasanya orang tua atau istri itu akan kasih makan ini hijauan ya teman-teman. Ini ada apa? Daun ketela, ada juga daun waru, kemudian banyaklah beberapa jenis tanaman. Nah, itu diberikan di siang hari teman-teman. Jadi ini satu ikat ini atau satu karung itu diberikan khusus siang hari ya. Diberikan yang utama pada siang hari. Nah, kemudian sore hari saya kasih komboran teman-teman ya, saya kasih komboran. Nah, komboran itu saya berikan di sore hari ya. Bahannya ada macam-macam. Ini juga pernah saya bikin video teman-teman. Nah, kemudian habis komboran itu selang beberapa waktu ya, selang beberapa waktu atau mungkin malamnya ya, intinya setelah komboran itu biasanya saya berikan jam 4 sore ya. Nah, kemudian kalau setelah komboran sore hari atau malam hari itu biasanya saya kasih istilahnya cemilan lah ya. Camilan karena apa? Tidak terlalu banyak biasanya. Hanya sekedar supaya kambing itu punya kegiatan yaitu mengunyah ya. Itu karena kalau komboran saja tanpa dikasih hijauan atau pakan yang lain itu masih berisik masih minta lagi. Nah, itu biasanya saya kasih apa namanya, kulit kacang hijau ya. Itu saya stok, saya beli kemarin pada saat kemarau. Itu kan awal kemarau ya, saat habis panen kacang itu kan banyak melimpah. Itu kemarin saya stok ya. Dan ini sudah hampir habis nih. Jadi PR saya untuk tahun yang akan datang besok harus mengumpulkan lebih banyak lagi. Nah, kalau silase itu di sini berkala itu setiap beberapa bulan sekali itu panen jagung. Jadi bisa di stok terus-menerus. Tapi kalau kulit kacang hijau tadi di sini bukan tempatnya, artinya bukan sentra kacang hijau, jadi hanya ada sedikit. Kalau mau cari banyak berarti ke daerah lain. Nah, itu teman-teman, jadi hijauannya itu cukup sekali dalam 1 hari. Nah, itu teman-teman tips dari saya, mungkin bisa ditiru ya teman-teman. Nah, kemudian untuk kondisi kambingnya bagaimana? Untuk kondisi kambingnya alhamdulillah klimis ya, tidak kurus-kurus, alhamdulillah. Nah, jadi tidak terus kurang gizi seperti itu, tidak ya. Nah, itu teman-teman. Nah, jadi saya memanfaatkan beberapa limbah pertanian yang ada di daerah saya untuk saya olah menjadi bank pakan. Nah, kemudian untuk biaya ya teman-teman, untuk biaya yang saya keluarkan itu yang rutin beli itu adalah ampas ketela, kemudian ini apa namanya, sentrat, kemudian tetes sama garam. Itu yang rutin saya beli. Kemudian kalau katul atau dedak itu biasanya hasil dari kita menggilingkan padi sendiri. Nah, itu kita simpan, kita gunakan untuk pakan teman-teman. Nah, bagaimana sedikit penjelasan saya? Mudah-mudahan apa yang saya alami ya, kalau misalnya teman-teman cocok bisa mengaplikasikan ya silakan untuk ditiru. Sekiranya bisa diganti sama hal-hal yang lebih baik sesuai dengan tempat teman-teman sekalian ya silakan. Ya, nanti lain kali saya yang ganti niru. Oke. Nah, cukup sekian dulu ya video dari saya. Terima kasih sudah menyaksikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.